Ketika kita berbicara tentang ilmu hukum, seringkali fokus kita langsung tertuju pada pasal-pasal undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun, sebenarnya, studi hukum itu jauh lebih luas dan memiliki kedalaman yang berlapis-lapis. Kali ini, kita akan bahas 3 aspek fundamental dalam ilmu hukum yang penting untuk diketahui. Kita akan menelusuri secara sistematis bagaimana ilmu hukum ini terbagi dalam level-level pemahaman yang berbeda, mulai dari yang paling praktis hingga ke pemikiran dasarnya. Mari kita mulai. Dalam studi ilmu hukum, para ahli hukum terkemuka telah mengidentifikasi adanya klasifikasi dalam studi ilmu hukum. Jan Gitzel dan Mark Van Hokke merumuskan 3 tingkat utama. Konsep ini serupa dengan yang disampaikan oleh Richard A. Posner yang mengemukakan 3 wilayah dalam studi hukum. Ketiga dimensi fundamental yang akan kita ulas adalah dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Pemahaman terhadap dimensi-dimensi ini esensial untuk memperoleh perspektif komprehensif tentang cara kerja, pemikiran, dan pengembangan hukum. Mari kita telah masing-masing secara berurutan. Adalah dogmatika hukum. Ini merupakan bagian ilmu hukum yang paling berkaitan dengan praktik hukum sehari-hari. Fokusnya adalah pada hukum yang sedang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Penting untuk diketahui, hukum yang berlaku ini tidak terbatas pada hukum positif atau peraturan yang dibuat oleh penguasa saja. Ia juga mencakup hukum kebiasaan dan praktik-praktik yang telah diterima sebagai hukum di masyarakat. Contohnya, seperti praktik property brokerage di beberapa kota di Indonesia. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, kegiatannya telah diterima sebagai bagian dari praktik hukum yang berlaku. Dogmatika hukum tidak hanya mendeskripsikan dari praktik-praktik yang diterima masyarakat. Dogmatika hukum dapat mengembangkan teori atau prinsip hukum baru. Menurut Meuwisen, dogmatika hukum memiliki beberapa karakter. Pertama, deskriptif analitis, memberikan deskripsi dan analisis terhadap isi serta struktur hukum yang berlaku. Kedua, sistematis, melakukan sistematisasi gejala-gejala hukum dengan mencari asas-asas yang mendasarinya. Ketiga, hermeneutis, melakukan interpretasi terhadap hukum yang berlaku untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas atau lebih dalam. Keempat, normatif, dogmatika hukum tidak bebas nilai, melainkan terkait dengan cita hukum dan bertujuan merealisasikan keadilan dan kebebasan. Terakhir, praktis, dogmatika hukum pada akhirnya berhadapan dengan praktik. Hukum dideskripsikan, dianalisis, disistematisasi, dan ditafsirkan untuk diterapkan dalam kasus nyata. Selanjutnya, teori hukum ini berkembang karena adanya kebutuhan akan disiplin hukum yang ilmiah, yang berada di antara filsafat hukum yang cenderung abstrak dan dogmatika hukum yang sangat teknis. Teori hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kedua hal tersebut. Gitzel dan Van Hokke menekankan bahwa teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih baik mengenai hukum itu sendiri, bukan semata-mata dalam konteks hubungan kemasyarakatan. Tugas utama teori hukum adalah pertama, memberikan landasan teoretis dalam pembuatan hukum dan penerapan hukum. Kedua, mengemukakan metode yang tepat dalam penerapan hukum. Ini memastikan bahwa teori yang dihasilkan memiliki relevansi dan dapat dipraktikkan. Yang terakhir, filsafat hukum. Pada tingkatan ini, kita mempelajari gagasan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang merupakan pancaran dari nilai-nilai moral. Filsafat hukum menyediakan kerangka pemikiran fundamental bagi seluruh bangunan hukum. Peran filsafat hukum sangat krusial. Pertama, membangun argumentasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum atau sengketa. Kedua, menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga, melandasi pembangunan konsep hukum yang mendalam dan komprehensif. Meskipun sifatnya filosofis, relevansi filsafat hukum sangat praktis. Pemikiran filosofis dapat menginspirasi pencarian prinsip hukum yang baru yang relevan dengan perkembangan zaman dan kasus-kasus konkret. Studi ilmu hukum
bukan hanya tentang penghafal norma atau pasal-pasal. Dengan memahami 3 hal tadi, dogmatika hukum sebagai praktik, teori hukum sebagai jembatan konseptual, dan filsafat hukum sebagai akar pemikiran dasar, kita dapat memperoleh pemahaman yang jauh lebih komprehensif dan mendalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.